Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Iqwan Faiz Alamin, NIM 2018 210 261. Di sini saya akan mempresentasikan tentang harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa tersebut bisa dijual. Hal-hal yang dibutuhkan dalam penyusunan harga pokok produksi, yang pertama adalah volume produksi masing-masing barang, yang kedua biaya bahan mentah, yang ketiga biaya tenaga kerja langsung, yang keempat biaya overhead masing-masing bagian produksi, yang kelima satuan kegiatan masing-masing produksi, yang keenam angka standar masing-masing bagian produksi dan bagian jasa. Soal PT ABC memproduksi dua macam barang, yakni barang A merencanakan produksi 10.000 unit dan barang B merencanakan produksi 5.000 unit. Terdapat dua bagian produksi, yakni bagian produksi 1 dan 2 serta satu bagian jasa atau pembantu, yakni bagian reparasi. Bagian produksi 1 hanya dilalui oleh barang A, sedangkan bagian produksi 2 dilalui oleh kedua macam barang, yaitu A dan B. Angka standar pada bagian produksi 2 adalah sebagai berikut. Angka standar pada bagian reparasi, bagian yang menggunakan jasa, produksi 1 DRH-nya 0,2 DRH per unit A, produksi 2 0,07 DRH per DMH. Biaya overhead yang akan timbul pada masing-masing bagian diperkirakan sebagai berikut. Bagian produksi 1 biaya overheadnya Rp30.000, produksi 2 Rp15.000, reparasi Rp5.000. Untuk barang A DMH-nya 2 dan barang B DMH-nya 4. Dari anggaran bahan mentah diperoleh data tentang rencana biaya bahan mentah untuk masing-masing jenis barang sebagai berikut. Barang A biaya bahan mentahnya Rp80.000, sedangkan barang B sebesar Rp60.000. Sedangkan anggaran biaya tenaga kerja diperoleh data tertentu rencana biaya TKL untuk masing-masing jenis barang sebagai berikut. Barang A Rp40.000, barang B Rp21.000 biaya tenaga kerja langsungnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Safira Tasa Okta Putri, NIM 2018 210 290. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban mengenai soal harga pokok produksi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, jadi jawabannya yaitu langkah pertama, kita harus menghitung tingkat kegiatan. Tingkat kegiatan masing-masing bagian adalah bagian produksi 1 diketahui 10.000 unit barang A. Nah, 10.000 unit barang A ini sudah diketahui di soal. 10.000. Lalu bagian produksi 2 40.000 DMH. Nah, 40.000 DMH ini berasal dari barang A 10.000 unit dikali 2 DMH yang hasilnya 20.000. Lalu barang B 5.000 unit dikali 4 DMH hasilnya 20.000. Jadi barang A yang hasilnya 20.000 ditambah dengan barang B yang hasilnya 20.000, jadi menghasilkan 40.000 DMH. Lalu bagian reparasi, yaitu berasal dari bagian 1 10.000 unit dikali 0,20 sama dengan 2.000, bagian 2 5.000 dikali 0,07 sama dengan 350. Jadi bagian 1 dan bagian 2 ditambah menghasilkan 2.350 DRH. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menghitung tarif BOP. Setelah itu kemudian diadakan perhitungan tarif biaya overhead bagi masing-masing bagian produksi sebagai berikut.
biaya overhead bagian produksi. Bagian produksi 1 30.000, bagian produksi 2 15.000. Itu sudah diketahui di soal. Lalu alokasi biaya overhead bagian reparasi. Bagian produksi 1 2.000 dibagi 2.350 dikali 5.000 sama dengan 4.225. Lalu bagian produksi 2 350 dibagi 2.350 dikali 5.000 menghasilkan 745 di bagian produksi 2. Lalu ditambah dengan biaya overhead bagian produksi menghasilkan jumlah biaya overhead yang akan dialokasikan ke barang A dan B, yaitu bagian produksi 1 34.225, lalu bagian produksi 2 15.745. Tingkat kegiatan bagian produksi 1 dalam satuan unit, yaitu sebesar 10.000 unit, dan tingkat kegiatan bagian produksi 2 dalam satuan DMH, yaitu 40.000 DMH. Lalu mencari tarif biaya overhead dibagikan dengan bagian produksi jumlah biaya overhead yang akan dialokasikan dibagi dengan biaya produksi, yaitu bagian produksi 1 menghasilkan 3,46, lalu bagian produksi 2 menghasilkan 0,39. Langkah ketiga yaitu menghitung harga pokok produksi masing-masing produk. Biaya bahan baku 80.000. Nah, per unit ini dihasilkan dari barang A kan 10.000, lalu biaya bahan baku ini 80.000. Jadi dibagi 80.000 dibagi dengan unit barang A, jadi menghasilkan 8 rupiah. Lalu biaya TKL 40.000 dibagi dengan 10.000 menghasilkan 4 rupiah. Itu di barang A. Lalu sedangkan di barang B, biaya B bahan baku totalnya 60.000 rupiah dibagi 5.000 unit menghasilkan 12 rupiah. Lalu biaya TKL di barang B 21.000 dibagi 5.000 unit menghasilkan 4,2. Biaya overhead barang A bagian 1 10.000 kali 3,46 sama dengan 34.600. Bagian 2 10.000 kali 2 DMH dikali 0,39 menghasilkan 7.800. Nah, bagian 1 dan bagian 2 ditambah menghasilkan 42.400. Jadi 42.400 dibagi 10.000 menghasilkan 4,24 rupiah. Lalu biaya overhead barang B bagian 2 5.000 dikali 4 DMH dikali 0,39 sama dengan 7.800. Lalu 7.800 ini dibagi dengan 5.000 unit menghasilkan 1,6 rupiah. Lalu di total semuanya barang A totalnya 162.400.000 rupiah. Lalu yang untuk per unitnya menjadi 16,24. Sedangkan yang barang B menjadi 88.800 dengan 17,8 rupiah per unit. Lalu selanjutnya harga pokok penjualan. Laporan harga pokok penjualan adalah laporan keuangan yang menggambarkan rekapitulasi biaya-biaya produksi yang terkandung pada produk-produk yang telah terjual selama suatu periode tertentu. Biasanya 1 tahun anggaran atau 1 periode akuntansi. Harga pokok produksi terdiri dari 5 bagian, yaitu biaya bahan langsung, biaya produk setengah jadi, biaya pekerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung,
biaya produk jadi, dan biaya pabrik tak langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anita Sofyana, NIM 2018-210326. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni mengenai harga pokok penjualan. Langsung saja ke contoh soal harga pokok penjualan, yakni diperoleh data dari PT Berkah untuk akhir periode per 30 Juni 2019 sebagai berikut, yakni persediaan awal 130.500, pembeliannya 100.500, tenaga kerja langsungnya 95.000, overhead pabrik 85.000, persediaan awal dalam proses 235.000, persediaan awal barang jadi 70.000, persediaan akhir 155.000, persediaan akhir barang dalam proses yakni 175.000, persediaan akhir barang jadi yakni 100.000. Langsung saja ke cara perhitungan harga pokok penjualan. Yang pertama, bahan langsung, persediaan awal ditambah dengan pembelian 130.500 ditambah dengan pembeliannya 100.500, ketemulah bahan yang tersedia untuk digunakan yakni sebesar 231.000. Bahan yang tersedia untuk digunakan dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 155.000, ketemulah bahan yang digunakan sebesar 76.000. Kemudian, bahan yang digunakan ditambah dengan tenaga kerja langsung sebesar 95.000 dan ditambah dengan overhead pabrik sebesar 85.000, ketemulah total biaya pabrikase yakni 256.000. Total biaya pabrikase 256.000 ditambah dengan persediaan awal barang dalam proses yakni sebesar 235.000. Hasilnya 491.000. Kemudian hasil tersebut dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses yakni 175, ketemulah harga pokok produksi sebesar 316.000. Kemudian harga pokok produksi ditambah dengan persediaan awal barang jadi sebesar 70.000. Ketemulah harga pokok barang yang tersedia untuk dijual sebesar 386.000. Kemudian harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi yakni sebesar 100.000. Ketemulah harga pokok penjualan yakni sebesar 286.000. Selanjutnya ada anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rifki Rufaida, NIM 2018-210331. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai anggaran operasional. Anggaran operasional ini terdiri dari beberapa anggaran penyusun di dalamnya, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi dan umum, lalu anggaran laba. Lalu selanjutnya yaitu contoh soal di mana PT ABCD yaitu sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Pada bulan November 2009, kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran yang berkaitan dengan rencana kerja tahun 2010 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pada tahun 2009, biaya yang dikeluarkan untuk administrasi dan umum adalah sebagai berikut. Gaji 4 staf administrasi sebesar 96 juta. Gaji 2 manajer 72 juta. Gaji direktur 84 juta. Biaya sewa kendaraan sebesar 36 juta. Biaya urusan hukum sebesar 24 juta. Biaya korespondensi 6 juta. Biaya telepon sebesar 12 juta. Biaya listrik 18 juta. Biaya alat tulis dan cetak 12 juta.
biaya depresiasi gedung 15 juta, biaya depresiasi kendaraan 24 juta, dan macam-macam biaya administrasi sebesar 9 juta. Untuk tahun 2010, perusahaan menganggarkan kenaikan biaya administrasi dan umum. Perubahan tersebut mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, kenaikan gaji staf dan administrasi sebesar 20%. Yang kedua, kenaikan gaji manajer dan direktur masing-masing 20% dan 15%. Yang ketiga, direncanakan merekrut 2 orang staf administrasi baru dengan gaji per bulan sebesar 1.500.000 per orang. Yang keempat, tarif listrik diperkirakan akan naik 20%. Dan yang terakhir, biaya-biaya yang lain diperkirakan tidak berubah. Berdasarkan data dan keterangan tersebut, maka biaya administrasi dan umum PT Tintamas dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, gaji 4 orang staf administrasi direncanakan naik sebesar 20%. Maka anggaran biaya gaji untuk 4 staf orang ini adalah sebesar 96 juta dikali 120% sama dengan 115.200.000. Ditambah dengan rencana penambahan 2 orang staf dengan gaji per bulan 1.500.000 per orang sama dengan 2 dikali 12 bulan dikali 1.500.000 sama dengan 36 juta. Sehingga total gaji staf administrasi yang dianggarkan untuk tahun 2010 sebesar 115.200 ditambah 36 juta sama dengan 151.200.000. Yang kedua, gaji manajer direncanakan naik sebesar 20%. Maka anggaran gaji manajer adalah sebesar 72 juta dikali 120% sama dengan 86.400.000. Yang ketiga yaitu gaji direktur direncanakan naik sebesar 15%. Maka anggaran gaji direktur adalah sebesar 84 juta dikali 115% sama dengan 96.600.000. Lalu biaya listrik diperkirakan naik sebesar 20%. Maka biaya listrik yang dianggarkan untuk tahun 2010 adalah sebesar 18 juta dikali 120% sama dengan 21.600.000. Karena biaya-biaya lain diperkirakan tidak berubah jumlahnya, maka total biaya administrasi dan umum yang dianggarkan untuk tahun 2010 adalah sebesar 469.800.000. Dari hal tersebut, kita dapat memperoleh tabel sebagai berikut. Jenis biaya yang pertama, gaji staf administrasi yang berjumlah 151.200.000. Yang kedua, gaji manajer dengan jumlah 86.400.000. Yang ketiga, gaji direktur dengan jumlah 96.600.000. Yang keempat, biaya sewa kendaraan dengan jumlah 36 juta. Yang kelima yaitu biaya telepon dengan jumlah 12 juta. Yang keenam, biaya listrik dengan jumlah 21.600.000. Yang ketujuh, biaya alat tulis dan cetak dengan jumlah 12 juta. Yang ke-8, biaya depresiasi gedung dengan jumlah 15 juta. Yang ke-9, biaya depresiasi kendaraan dengan jumlah 24 juta. Yang ke-10, macam-macam biaya dengan jumlah 99 juta. Dan yang terakhir, jumlah tersebut yaitu 469 juta. Saya Viviana dengan NIM 2018-210707. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan profitabilitas perusahaan atau tingkat laba dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, biasanya dalam 1 tahun anggaran atau dalam 1 periode akuntansi. Itu perhitungan laporan laba rugi, yang mana terdiri dari hasil penjualan, yaitu hasil penjualan dari produk-produk perusahaan. Yang kedua ada biaya yang ditanggung perusahaan. Yang ketiga ada rugi laba, yaitu selisih antara hasil penjualan dan biaya perusahaan. Yaitu laporan laba rugi, di mana terdapat hasil penjualan sebesar 100 juta akan dikurangkan dengan harga pokok penjualan sebesar 55 juta dan menghasilkan laba kotor yaitu sebesar 45 juta. Nah, di sini juga terdapat
beban usaha, yaitu beban penjualan dan beban administrasi umum, di mana beban penjualan sebesar 9 juta dan beban administrasi umum sebesar 2.450.000. Nah, di mana beban penjualan dan beban administrasi umum ditambahkan, yaitu menghasilkan nilai sebesar 11.450. Nah, ini sebagai pengurang dari laba kotor yang sebelumnya tadi, yaitu 45 juta dikurangi dengan 11.450, menghasilkan laba usaha sebesar 35.550.000. Nah, di sini juga terdapat pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan bunga sebesar 600.000 akan ditambahkan dengan laba usaha tadi, yaitu 35.550 ditambahkan dengan 600.000, menghasilkan laba bersih sebelum pajak sebesar 36.150. Nah, ada juga pajak penghasilan, yaitu sebesar 4.500.000. Nah, ini sebagai pengurang dari laba bersih sebelum pajak tadi. Jadi 36.150 dikurangi 4.500 menghasilkan laba bersih setelah pajak, yaitu 31.650. Nah, itu tadi perhitungan dari laporan laba rugi. Sekian, terima kasih.